Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maria dengan NIM 1701060045. Di sini saya mau mempresentasikan praktikum bioteknologi yang berjudul konstruksi plastik transformasi dengan dosen pengampun APT Bu Anis Rahayu MSI. Kemudian untuk tujuan praktikum di sini terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama, memahami cara dan prinsip dan replikasi dan ligasi. Yang kedua, memperoleh plasmid rekombinan melalui proses replikasi dan ligasi plasmid VQE1 dan gen toksin B Bordetella pertussis. Yang ketiga, ada mengidentifikasi hasil plasmid rekombinan sebelum dan sesudah dienserisi. Kemudian di sini ada prinsip praktikum. Enzim replikasi endonelase adalah enzim yang berperan untuk memperoleh suatu urutan DNA dengan memotong genom DNA menjadi fragmen-fragmen dengan cara memotong ikatan fosfodiester pada untaian DNA. Kemudian, ligasi DNA memiliki prinsip dengan cara menggabungkan untaian DNA dengan ikatan kovalen dengan tujuan membuat DNA atau plasmid baru yang layak untuk mengkatalis pembentukan ikatan fosfodiester antara fragmen lengket atau ujung tumpul. Kemudian di sini ada alat. Alat yang pertama adalah cawan Petri. Di sini untuk gambarnya seperti ini, fungsinya untuk membiarkan kultivasi mikroorganisme. Yang kedua ada gelas kimia, fungsinya sebagai tempat mereaksikan bahan dan sebagai tempat menampung bahan kimia. Yang ketiga adalah labu ukur, untuk fungsinya untuk mengencurkan larutan. Yang keempat ada mikropipet untuk memindahkan cairan dalam jumlah kecil secara akurat. Yang kelima ada roller drum, untuk fungsinya untuk mencampurkan sampel. Yang keenam ada sentrifuga, untuk memisahkan sel-sel besar dari sel-sel kecil, memisahkan sel-sel padat dari sel-sel yang ringan, dan memisahkan endapan. Yang ketujuh ada tub polipropylen untuk menangani dan mengkultivasi semua jenis organisme hidup. Yang kedelapan ada vortex untuk menyeragamkan cairan dalam volume kecil. Yang kesembilan ada water bath, fungsinya untuk pemanasan reagen, peleburan substrat atau inkubasi kultur sel, serta digunakan untuk memungkinkan terjadi reaksi kimia tertentu pada suhu yang tinggi. Bahan yang pertama ada DNA plasmid, untuk fungsinya sebagai sampel. Untuk prosesnya transformasi sel komponen. Yang kedua ada batu es, untuk fungsinya untuk mendinginkan larutan. Untuk prosesnya pendinginan. Yang ketiga ada koloni tunggal sel E. coli BL21DE3, untuk fungsinya sebagai organisme indikator. Prosesnya penyiapan sel komponen. Yang keempat adalah larutan CaCl2 sebagai pelarut, untuk prosesnya resuspensi sel. Yang kelima ada media LB cair, fungsinya sebagai media untuk menumbuhkan dan mengembangbiakan bakteri. Untuk prosesnya ada kultur sel. Yang keenam ada agar LB mengandung sebagai media kultur, prosesnya menilai kompetensi sel. Untuk prosedur di sini ada penyiapan sel komponen, inokulasi klorin tunggal dalam 50 media LB cair, kemudian ditumbuhkan overnight pada suhu 37 derajat Celcius dengan moderator saking 250 rpm. Kemudian diinokulasikan 40 ml kultur ke dalam 400 ml media LB steril. Setelah itu tumbuhkan pada suhu 37 derajat Celcius. Kemudian pembagian kultur ke dalam 50 ml tub polipropylen yang telah didinginkan disimpan di tub di es selama 5-10 menit. Dan setelah itu disentrifugasi selama 7 menit pada 1600 dikali G /3000 rpm. Kemudian di sini ada penyiapan sel komponen. Pertama, tuangkan
supernata dan resuspensi setiap pelet dengan menggunakan 10 ml larutan CaCl2 dingin. Kemudian sentrifugasi sel selama 5 menit pada 1100 dikali gram 250 rpm suhu 40 Celcius. Buang supernata dan resuspensi setiap pelet dengan 10 ml larutan CaCl2 dingin. Kemudian sentrifugasi sel selama 5 menit. Setelah itu, buang supernata dan resuspensi setiap pelet dengan 10 ml larutan CaCl dingin. Setelah itu, simpan sel di suhu 70 derajat Celcius. Kemudian di sini ada diskusi. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan komposisi media LB, mengapa media tersebut yang dipilih dalam percobaan ini. Media ini dipilih karena media ini merupakan media pertumbuhan yang baik dan baik untuk bakteri Escherichia coli. Untuk komposisi media LB, nama bahan, jumlah kegunaan. Untuk nama bahan tripton 1,2 gram. Untuk kegunaannya di sini untuk menyediakan nutrien esensial untuk metabolisme bakteri dan sumber nitrogen. Ekstrak hamir 1,25 gram untuk menstimulasi pertumbuhan. Kemudian ada NaCl 1,25 gram untuk menjaga keseimbangan ion sel mikroba. Kemudian di sini ada Aquades 1 liter sebagai pelarut. Dan di sini yang kedua, jelaskan tahapan untuk menyiapkan 50 ml media LB cair yang steril. Yang pertama-tama, larutkan 1,2 gram tripton, 1,25 gram ekstrak hamir dan 1,25 gram NaCl dalam liter Aquades. Masukkan ke dalam air 100 ml. Kemudian semuanya dihomogenkan dengan cara diaduk. Media yang sudah dihomogen ini disterilkan pada autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15-20 menit. Dituangkan ke dalam 2 air masing-masing sebanyak 50 ml, di mana ke dalam salah satu air ditambahkan ampicillin sebanyak 12,5 mikroliter. Media kemudian didinginkan pada suhu ruangan dan diberikan label. Kemudian di sini yang nomor 3, jelaskan perbedaan E. coli BL21-DE3 dengan E. coli galur murni untuk jawabannya adalah E. coli BL21. Bakteri ini digunakan sebagai sel inang sebagai jenis plasmid, contohnya PRSETB, PET32, EFN-A2A, dan PGMT. Escherichia coli BL21-DE3 memiliki kemampuan transformasi yang cukup baik pada OD600 0,4. Efisiensi transformasi oleh sel komponen E. coli BL21-DE3 akan semakin baik dengan adanya penambahan larutan garam CaCl2 sebanyak 1,5%. Keempat, mengapa sel E. coli yang akan dibuat kompeten dan transformasi harus berada pada fase log? Sel E. coli harus dibuat kompeten bertujuan agar sel E. coli tersebut siap menerima DNA asing di luar sel inang atau sel E. coli tersebut. Sel yang kompeten adalah sel yang berplayable terhadap DNA. Sel tersebut transformasi pada fase log dikarenakan pada fase log merupakan periode bertumbuh sel yang terbilang cepat, sehingga pada fase tersebut didapatkan sel berada dalam kondisi yang prima. Kelima, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi sel E. coli berada pada fase log pertumbuhan. Suhu pada saat diberikan kejut, panas, heat shock, suhu optimum berada pada suhu 40-45 Celcius, sehingga bakteri tidak mati dalam suhu yang terlalu tinggi. Waktu kejutan panas berkisar antara 30 hingga 240 detik. Jika waktu terlalu pendek, plasmid tidak dapat memasuki seluruhnya ke dalam sel bakteri, sehingga efisiensi transfusi akan kecil. Jika waktu pembukaan dinding sel terlalu lama, terstruktur dinding sel bakteri akan rusak sehingga bakteri akan mati. Yang keenam, apa yang dimaksud dengan OD590? Bagaimana cara menentukan OD590? Jelaskan. Nilai OD singkatan dari optical density yang merupakan kepadatan bakteri yang terlihat sebagai kekurusan medium tingkat kekeruhan.
Untuk cara menentukan, pembacaan nilai observasi yang didapatkan dari pengukuran dengan spektrometer panjang gelombang yang bisa digunakan 600 dikurangi 62,5 nm. 7. Mengapa CaCl2 dapat digunakan dalam proses transformasi? Jelaskan proses yang terjadi. Untuk jawabannya adalah molekul CaCl2 ini dapat membuat dinding sel bakteri menjadi terbuka. Fragmen DNA yang ditambahkan pada campuran ini akan membentuk kompleks resisten DNase dengan ion Ca2+ yang terikat pada permukaan sel. Lalu kompleks tersebut akan digunakan sel selama pelakuan heat shock atau kejut panas. Larutan CaCl2 ini akan membuat dinding sel lebih permeabel sehingga akan membuatan positif akan menarik fragmen DNA yang bermuatan negatif. Kemudian yang ke-8, mengapa dalam penyiapan sel komponen semua proses dikondisikan dalam suhu dingin? Untuk jawabannya adalah karena suhu merupakan salah satu faktor yang selalu diperhatikan juga selama proses penyimpanan sel komponen. Suhu yang tepat dalam penyimpanan sel komponen adalah pada suhu dingin, yaitu pada suhu 4 derajat Celcius. Jika suhunya terlalu tinggi atau terlalu panas, dikhawatirkan sel tersebut mati sehingga proses transformasi tidak dapat berjalan atau dilanjutkan. Yang ke-9, mengapa campuran DNA dan sel telah dicampur CaCl2 perlu dilakukan pemanasan dengan cara heat shock atau fungsi tahapan tersebut? Jelaskan. Untuk jawabannya, metode heat shock merupakan metode transforman yang paling mudah dilakukan dibandingkan metode lain, menggunakan prinsip kejutan suhu 40 derajat Celcius selama 90 detik. Untuk nomor 10, mengapa sel yang telah dilakukan transformasikan harus ditanam dalam media non-selektif tidak mengandung antibiotik terlebih dahulu? Untuk jawabannya adalah transformasi yang terjadi pada DNA rekombinan dalam plasmid ini tidak terjadi secara alami, melainkan harus diindukasi oleh zat-zat tertentu. Sel bakteri yang telah mengalami suatu perlakuan fisik sehingga dapat memperoleh kemampuan untuk mengambil DNA asing adalah sel komponen. Selain itu, sel komponen ini juga dapat mengambil DNA plasmid sirkuler. Sel biasa hanya dapat melakukan transformasi DNA linear. Yang ke-11, jelaskan minimal 3 keunggulan penyiapan sel komponen proses transformasi menggunakan CaCl2. Keunggulan dan penyiapan sel komponen dengan menggunakan CaCl2 diantaranya adalah CaCl2 merupakan larutan garam yang dapat meningkatkan permeabilitas membran sel sehingga plasmid dapat masuk ke dalam sel. Larutan CaCl2 dapat meningkatkan kemampuan transformasi sel bakteri. Diketahui bahwa sel komponen E. coli memiliki efisien transformasi paling optimal ketika direndam dalam larutan CaCl2. Jelaskan metode lain dalam penyiapan sel komponen dan proses transformasi. Untuk jawabannya adalah salah satu koloni bakteri Escherichia coli diambil dengan tusuk gigi steril dan dibiarkan dalam empondrop yang berisi 500 mikroliter TVB transformasi buper. Resuspensi dilakukan terhadap tabung empondrop Portex. Selanjutnya empondrop diinkubasi di dalam es selama 5 menit dan disentrifugasi pada 5000 rpm selama 5 menit. Endapan pelet hasil sentrifugasi ditambahkan dengan 500 mikroliter TVB dan disuspensi atau diportek kembali. Setelah itu ditambahkan 1/12 volume TVB dan DMSO 20,8 mikroliter campuran disusun dan kemudian diinkubasi di dalam es selama 10 menit. Ada daftar pustaka. Terima kasih. Untuk presentasinya ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.